Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dosen dan teman-teman semua yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas singkat pembelajaran tentang hak asasi manusia atau singkat HAM. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu hak. Hak asasi manusia itu adalah hak yang asli yang wajib dihormati setiap manusia dari awal kelahirannya sebagai manusia. Lalu HAM itu memiliki watak yang bersifat universal, yaitu bersifat yang berlaku untuk semua manusia, tak peduli ras, agama, jenis kelamin, bangsaan, bahasa, atau status lainnya. Contoh hak asasi manusia itu meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk kebebasan berpendapat, hak untuk pendidikan, hak untuk tidak didiskriminasi. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 yang berisikan tentang HAM juga, yaitu kesimpulannya apa? Undang-undang ini menjadi dasar hukum nasional untuk mengakui, menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi manusia setiap individu di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Lalu, undang-undang ini mengatur berbagai jenis hak seperti hak hidup, kebebasan pribadi, keadilan, kesejahteraan, dan berpendapat, hak-hak khusus bagi perempuan dan anak-anak. Kewajiban negara dan masyarakat dalam menegakkan dan menghormati HAM. Lalu peran penting Komnas HAM sebagai lembaga independen pengawas pelaksanaan HAM. Undang-undang ini juga menekankan bahwa pelanggaran HAM harus dicegah dan jika terjadi harus ada mekanisme hukum yang menyelesaikannya secara adil. Di slide keempat ini membicarakan tentang the four freedoms atau 4 kebebasan, yaitu adalah pidato terkenal yang disampaikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pada 6 Januari 1941. Pada saat Perang Dunia Kedua itu masih berlangsung, dalam pidatonya Roosevelt menyampaikan visi tentang dunia yang damai dan bebas, di mana semua manusia dimanapun berada memiliki 4 kebebasan mendasar. Apa saja? Yaitu ada freedom of speech, kebebasan berbicara untuk mengemukakan pendapat. Itu setiap orang itu berhak menyatakan pendapatnya secara bebas, baik dalam berbicara, menulis, maupun berekspresi tanpa takut dibungkam atau dihukum. Lalu freedom of worship, kebebasan beragama dan beribadah. Jadi setiap individu bebas memeluk agama atau kepercayaan apapun dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya tanpa adanya tekanan, paksaan, atau diskriminasi. Lalu ada ketiga, freedom from want, bebas dari kekurangan. Jadi setiap orang yang memiliki hak untuk hidup layak, memiliki sandang, pangan, papan, pendidikan, dan jaminan sosial.
Protokol juga menekankan perlunya sistem ekonomi yang memastikan standar hidup yang baik bagi semua orang. Lalu yang keempat, freedom from fear, bebas dari ketakutan, yaitu dunia seharusnya bebas dari ancaman kekerasan, perang, penindasan, dan agresi militer. Ini termasuk perlindungan dari ancaman dalam dan luar negeri. Dokumen HAM Dunia. Di sini ada 4 dokumen HAM yang terkenal, yaitu Piagam Magna Carta tahun 1215 di Inggris. Apa yang terpenting dari piagam ini? Apa isi yang terpenting dari piagam ini? Yaitu piagam ini membatasi kekuasaan raja dan membuka jalan bagi sistem pemerintahan yang berbasis hukum dan demokrasi. Lalu, menjadi inspirasi bagi Konstitusi Amerika Serikat, Piagam HAM Inggris, dan Deklarasi Universal HAM atau DUHAM. Prinsip due process of law dan equality before the law berakar dari sini juga. Lalu yang kedua, Bill of Rights tahun 1689 di Inggris. Apa yang terpenting dari dokumen ini? Yaitu memastikan bahwa raja tunduk pada hukum dan konstitusi, lalu menjadikan dasar berkembangnya demokrasi parlementer di Inggris, menginspirasi konstitusi negara-negara demokratis lainnya termasuk Amerika Serikat. Bersama Magna Carta dianggap sebagai fondasi sistem negara hukum dan perlindungan HAM di dunia barat. Lalu ada Declaration des Droits à l'Homme et du Citoyen tahun 1789 di Prancis. Isinya apa? Menjadikan dasar konstitusi Prancis modern. Lalu menginspirasi dokumen HAM lain termasuk Deklarasi Universal HAM 1948. Lalu menegaskan bahwa hak-hak manusia bersifat universal, tidak hanya untuk bangsawan atau elit. Yang keempat ada Bill of Rights tahun 1789. Di Amerika Serikat, sebagian telah menjadi Undang-Undang Amerika Serikat pada tahun 1791. Apa yang terpenting yaitu menjadi dasar perlindungan HAM di Amerika Serikat. Juga menginspirasi berbagai konstitusi negara demokratis di dunia. Dan menekankan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum dan hak individu. Kesepakatan tentang HAM, yaitu Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Deklarasi Universal HAM ini adalah respon global terhadap tragedi Perang Dunia Kedua, dengan tujuan agar pelanggaran berat terhadap martabat manusia tidak pernah terjadi lagi. Deklarasi ini menjadi fondasi dari seluruh upaya internasional dalam melindungi hak asasi setiap orang. Kedua, Convention of Genocide tahun 1948 lahir sebagai reaksi terhadap genosid Holocaust dan bertujuan mencegah kejahatan serupa terjadi di masa depan. Ini menjadi tonggak hukum internasional untuk melindungi kelompok manusia dari permusnahan sistematis. Lalu ada kerja paksa 1957.
yang dikeluarkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO ini merupakan reaksi atas praktek kerja paksa yang terjadi selama Perang Dunia Kedua dan sesudahnya. Konvensi ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk kerja paksa, terutama yang digunakan sebagai alat penindasan politik, diskriminasi, atau hukuman. Sekalian menandai komitmen internasional untuk menghapus kerja paksa dalam segala bentuknya serta melindungi martabat buruh sebagai manusia. Lalu ada diskriminasi gender tahun 1951 dan 1962. Sepakat internasional ini tahun 1951 dan 1962 menjadi tonggak penting dalam perjuangan melawan diskriminasi gender di dunia kerja. Melalui dua konvensi ILO, dunia mulai secara serius menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan setara dalam hak, upah, dan kesempatan kerja. Lalu ada diskriminasi ras tahun 1965. Merujuk pada lahirnya Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial adalah respon dunia terhadap sejarah panjang rasisme dan ketidakadilan berdasarkan ras. Konvensi ini menyatakan dengan tegas bahwa rasisme dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan dan negara berkewajiban untuk menghapus, mencegah, dan menghukumnya. Ada Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Ini adalah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak dasar manusia dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dokumen ini merupakan salah satu pilar utama Piagam Internasional Hak Asasi Manusia atau International Bill of Human Rights bersama dengan Deklarasi Universal HAM tahun 1948 dan Covenant Sipil dan Politik. Lalu ada Covenant on Civil and Political Rights. Itu adalah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak dasar individu dalam bidang kebebasan sipil dan politik sebagai sebagian dari Piagam Internasional HAM bersama, yaitu Deklarasi Universal HAM dan Covenant Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hak di bidang ekonomi. Hak-hak di bidang ekonomi merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang menjamin setiap individu dapat hidup secara layak, bermartabat, dan berdaya secara sosial maupun finansial. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak ini tanpa diskriminasi, serta mendorong keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Lalu ada hak-hak sipil dan politik. Hak-hak sipil dan politik adalah bagian dari hak asasi manusia yang melindungi kebebasan individu dari campur tangan negara yang sewenang-wenang dan menjamin partisipasi warga dalam kehidupan bernegara, dan merupakan hak fundamental yang menjamin kebebasan, perlindungan hukum, dan partisipasi aktif warga negara dalam sistem demokrasi. Dan negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan tidak melanggar hak-hak ini dalam keadaan apapun. Lalu ada HAM universal yang telah diakui masyarakat di dunia. Ini adalah komitmen bersama masyarakat dunia untuk menjamin martabat, kebebasan, dan keadilan bagi setiap manusia tanpa diskriminasi. Pengakuan global atas HAM menjadi dasar terciptanya perdamaian, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap individu di seluruh dunia. Pembelajaran HAM adalah upaya penting dalam membentuk individu yang sadar hukum, adil, dan bertanggung jawab
Dengan memahami HAM, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, menghargai sesama, dan menjaga keutuhan nilai-nilai kemanusiaan. Berikut pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang HAM. Dengan banyaknya pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka dari itu jelas Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menjamin hak asasi manusia atau HAM bagi seluruh warga negara Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur berbagai hak dasar seperti hak hidup, kebebasan beragama, hak atas pekerjaan, perlindungan hukum, hak untuk berpendapat, dan perlindungan dari tindakan yang merugikan atau penyiksaan. Selain itu, Undang-Undang Dasar juga menegaskan bahwa setiap warga negara harus saling menghormati hak orang lain dan menjalankan kewajiban sesuai aturan hukum. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama perlindungan dan penghormatan terhadap HAM di Indonesia. Maka dari itu, setiap tanggal 10 Desember, semua masyarakat dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Demikian penjelasan singkat saya, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri, sampai berjumpa kembali di kesempatan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.